Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hendiko Novem Dewantoro di sini akan berbagi atau sharing sedikit ilmu. Walaupun sudah diketahui, walau banyak yang lebih tahu dan wawasannya lebih luas daripada saya. Nah, semoga hal ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Oke, langsung saja. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan terkait bagian-bagian utama dari mesin bubut sesuai dengan fungsinya, terutama bagi siswa SMK jurusan teknik mesin yang masih duduk di bangku sekolah. Semoga video pembelajaran yang memanfaatkan media aplikasi lab simulator berbasis digital ini bisa membantu siswa untuk lebih bisa memahami dan menyamakan pemahaman antara penjelasan yang disampaikan guru ke siswa, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman. Nah, harapannya dengan adanya video pembelajaran ini nantinya setelah siswa menerima materi, ketika waktu melaksanakan praktik kerja, siswa sudah benar-benar tahu fungsi dari komponen atau bagian mesin bubut tersebut. Nah, sebelum itu mohon maaf teman-teman, dimaklumi apabila tampilan dari gambar atau videonya kurang jelas. Soalnya saya di sini pakai Android ya, pakai HP. Karena ada kendala di laptop yang tidak mendukung, dimana saya sudah mencoba untuk install berulang kali, tapi laptopnya yang nggak kuat. Ya, mohon dimaklumi teman-teman. Tapi jangan dijadikan sebagai penghambat untuk tujuan belajar. Soalnya tujuan kita tetap sama, walaupun di sini tampilan atau itunya kurang jelas, mohon dimaklumi. Oke, langsung saja seperti yang terlihat di gambar tersebut, ada mesin bubut. Ya, ada mesin bubut. Apa sih mesin bubut itu? Nah, mesin bubut itu merupakan mesin perkakas yang berfungsi untuk membentuk atau digunakan untuk melakukan pekerjaan benda yang berbentuk silindris. Ya, ingat, silindris. Kalau kita berbicara benda yang berbentuk sudut, yang kubus, itu nanti pekerjaannya bukan di mesin bubut, tapi di mesin press. Nah, itu perbedaannya. Ya, pekerjaan yang dapat dikerjakan mesin bubut ini adalah seperti membubut facing, rata lurus bertingkat, alur, dan membuat ulir baut. Nah, jadi mur baut itu adalah produk dari pemesinan bubut. Nah, kemudian untuk prinsip kerja sendiri dari mesin bubut ini adalah spindle mesin itu nanti berputar. Ingat ya, berlawanan arah jarum jam, bukan searah, berlawanan. Jadi spindle berputar, membawa benda dan membawa benda itu berputar, kemudian alat potong itu digerakkan mendekati atau menjauhi spindle atau benda kerja tersebut sehingga terjadi proses pemotongan. Nah, seperti itu. Terus lanjut, di sini kan terlihat banyak sekali bagian-bagian dari mesin bubut. Nah, yang pertama kita singgung di bagian kepala tetap. Nah, kepala tetap. Nah, kepala tetap itu di sini, ini kepala tetap. Nah, di bagian sini kepala tetap. Nah, jadi kepala tetap sendiri itu di sini merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut, diantaranya seperti adanya cekam atau cak. Ya, di sini ya, cekam. Kemudian ada seperti tempatnya handle-handle kecepatan spindle mesin dan juga ulir di sini. Nah, kemudian yang kedua di sini ada juga kepala lepas. Nah, kepala lepas. Nah, ini kepala lepas. Nah, jadi kepala lepas di sini itu nanti berfungsi sebagai dudukan senter putar. Ingat, senter putar, senter tetap,
dan digunakan juga sebagai tempat dudukan bor. Nah, seperti yang sudah terpasang di situ, atau juga bisa dipakai sebagai senter tetap. Nah, untuk fungsi dari kepala lepas ini sendiri nanti bisa digerakkan maju mundur ya teman-teman. Nah, seperti ini sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, lanjut ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah meja mesin atau bed machine. Nah, saya zoom dulu agar lebih jelas gambarnya. Sebentar. Nah, ini di sini. Alat mesin itu adalah yang ini yang saya tunjukkan ini. Nah, jadi fungsinya itu digunakan sebagai tempat dudukan kepala lepas. Nah, seperti yang kita lihat, dia ditempati kepala lepas yang ini, dan ini meja mesinnya. Nah, selain itu dia juga berfungsi untuk tumpuan gaya pemakanan pada waktu proses pekerjaan bubut. Nah, kemudian bagian mesin bubut yang selanjutnya adalah eretan memanjang teman-teman. Nah, sebentar kita zoom dulu. Nah, ini eretan memanjang itu ini mejanya yang ini. Nah, untuk handle penggeraknya eretan memanjang itu yang ini, yang lingkaran kayak setir mobil itu teman-teman ya. Nah, yang ini. Jadi fungsinya itu dia untuk melakukan gerakan pemakanan arah memanjang, mendekati atau menjauhi spindle mesin. Nah, secara manual ataupun otomatis sepanjang meja atau alat mesin, dan sekaligus sebagai dudukan eretan melintang teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat gerakannya agar teman-teman lebih paham. Nah, kalau ini saya gerakan otomatis. Nah, sedikit-sedikit otomatis. Bisa otomatis dan juga bisa manual. Nah, gerakannya itu kalau ke sini berarti kan dia menjauhi cak. Nah, menjauhi spindle ini sini. Nah, kalau ke sini berarti dia mendekati. Nah, kita coba otomatis teman-teman. Nah, jadi eretan memanjang itu yang tuas handle pemutarnya itu yang kayak setir mobil teman-teman. Kemudian ada eretan atas. Bentar, kita zoom dulu eretan atas. Nah, ini teman-teman, eretan atas itu yang ini. Jadi eretan atas ini berfungsi untuk melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang dikehendaki sesuai penyetelannya. Nah, jadi eretan atas ini biasanya digunakan untuk melakukan pembubutan benda kerja bersudut, benda kerja konis atau yang mengerucut bentuknya. Nah, berbeda dengan eretan memanjang, dia tidak bisa digunakan untuk melakukan pembubutan menyudut. Soalnya dia gerakannya hanya ke arah lurus ke samping dan ke kanan menjauhi spindle mesin. Berbeda dengan eretan atas. Yang eretan atas ini kita bisa men-setting sudut sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita coba. Nah, ini bergeser sudutnya teman-teman, kemiringannya. Nah, sehingga nanti ketika digunakan untuk membubut dan dia digerakkan seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman, itu pergerakannya. Arahnya kan menyudut. Otomatis benda kerja itu nanti bentuknya konis hasilnya, mengerucut teman-teman. Nah, jadi berbeda dengan eretan memanjang. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Bentar, kita kembalikan dulu.
Nah, kita lanjut ke dari eretan melintang. Nah, eretan melintang. Nah, yang ini. Nah, ini mejanya eretan melintang dan ini tuas handle pemutar eretan melintangnya. Posisinya itu ada di atasnya tuas handle pemutar eretan memanjang. Yang tadi yang kayak lingkaran setir mobil, teman-teman. Nah, fungsinya sendiri eretan melintang ini adalah untuk melakukan gerakan pemakanan arah melintang mendekati atau menjauhi sumbu senter secara manual atau otomatis dan sekaligus sebagai dudukan eretan atas. Nah, dia di atasnya di sini ada eretan atasnya dan bawahnya itu adalah eretan melintang. Nah, berbeda dengan eretan memanjang itu mendekati atau menjauhi spindle. Kalau yang ini mendekati atau menjauhinya itu maju mundur menjauhi sumbu senter. Nah, gitu teman-teman. Kita coba lihat pergerakannya agar teman-teman tidak salah pemahaman antara eretan memanjang dan juga eretan atas. Nah, sengaja kita coba teman-teman. Kita lebih posisikan dulu garis atas. Nah, kita lihat, kita gerakan. Nah, gerakannya maju, mendekati sumbu senter. Nah, kemudian kita ke belakang. Nah, ini gerakan manual ya teman-teman, menjauhi sumbu senter. Nah, jadi fungsinya itu seperti itu. Nah, untuk pekerjaan yang menggunakan eretan melintang ini tuh biasanya digunakan untuk proses pembubutan rata muka atau facing. Nah, untuk mengurangi panjang benda kerja, berbeda dengan eretan melintang. Kalau yang berbeda dengan eretan memanjang. Kalau yang eretan memanjang tadi itu fungsinya untuk mengubah dari diameter besar ke diameter yang diinginkan. Nah, gitu teman-teman. Kita coba untuk gerakan otomatisnya. Lihat, sudah terlihat jelas ya teman-teman. Nah, jadi keunggulan dari LED simulator ini sendiri, kita bisa tahu langsung bagaimana sih pergerakannya bagian mesin bubut ini, ke arah mana. Berbeda dengan kalau kita hanya dikasih gambar saja, kita hanya bisa membayangkan, ini katanya bisa ke arah sini, tapi kok gimana ya, nggak tahu. Nah, kalau kita pakai LED simulator, saya yakin pemahaman Anda pasti lebih dapat dibandingkan hanya membaca dan melihat gambar. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut, iya teman-teman, nanti kita coba operasikan untuk melakukan pembubutan ya, agar teman-teman juga lebih mendalam pahamnya. Nah, kemudian ada poros pembawa. Nah, kita zoom dulu poros pembawanya. Sebentar ya teman-teman, kita posisikan dulu poros pembawa. Nah, yang ini poros pembawa itu yang ini. Nah, yang saya pencet-pencet ini, yang metu lingkaran kecil. Nah, itu adalah poros pembawa, di mana fungsinya itu dia selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Nah, seperti tadi kita lihat ini. Perhatikan poros pembawanya. Jadi berputar dia. Jadi dia digunakan sebagai pembawa dan mendukung jalannya eretan. Kita perhatikan eretannya bergerak dan porosnya itu juga pasti akan berputar, soalnya dia adalah pembawa. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada poros
transportir. Nah, kita zoom, teman-teman, kita zoom dulu. Sudah jelas ya kayaknya ini. Bentar. Susah kalau pakai HP. Susah teman-teman kalau pakai HP ya. Sabar. Nah ini. Yang atas. Yang ada kayak geriginya ini, yang ada kayak baut bulir. Nah, ini dia berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembuatan secara otomatis. Nah, yang ini tuh biasanya digunakan untuk pembuatan pekerjaan ulir. Jadi dia akan berputar ketika digunakan untuk membubut ulir. Nah, kita coba kita gunakan ya, bentar. Aduh. Nanti kita coba praktekkan. Nah, untuk yang selanjutnya, adalah tuas atau handle. Nah, di mesin bubut ini terdapat lumayan banyak teman-teman tuasnya, dan itu memiliki fungsi masing-masing berbeda. Nah, kita lihat dari yang pertama aja. Di sini kita akan bahas yang ini. Nah, yang itu fungsinya untuk menyalakan mesin, tuas on off mesin, tuas menyalakan mesin. Nah, seperti ini. Kita tekan, dia akan berputar mesinnya. Teman-teman, fungsinya seperti itu. Kalau kita nekennya itu ke bawah, kalau kita nekennya ke bawah, putaran mesinnya dia pasti berlawanan. Searah jarum jam. Kita perhatikan, kita neken tuasnya ke bawah. Searah ya teman-teman. Terus kita coba neken tuasnya itu ke atas, dia pasti berlawanan arah jarum jam. Jelas ya teman-teman, sudah sangat jelas. Terus lanjut ke tuas handle yang ada di kepala tetap teman-teman. Nah, ini lumayan banyak juga yang di sebelah sini. Kita bahas satu persatu. Kita zoom dulu teman-teman. Udah jelas. Yang di sebelah kiri pas yang ini, nah yang saya tekan ini, terus sama yang ini, itu adalah dua tuas yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran spindle mesin. Ya, pengatur kecepatan putaran spindle mesin. Nah, misal gini, saya beri contoh dulu. Kita perhatikan cak yang di sini, yang ada benda kerjanya itu, kita lihat. Sekarang kita lihat posisi putaran mesinnya di pengatur itu kan ke 80 ya kecepatannya. Kita nyalakan mesinnya. Sebentar, kita nyalakan tombol ininya dulu, teman-teman. Oh ya, sebentar. Nyelang sebentar ini. Yang tombol hitam dan merah ini adalah tombol emergency, tombol saklar on off mesin. Nah, kalau kita mau nyalakan, tinggal kita nyalakan yang ini. Terdengar
dengungan mesinnya, kita matikan. Nah, kita nyalakan lagi. Itu adalah tombol emergency, teman-teman. Kita coba kecepatan putaran mesin 80 rpm. Pelan ya, teman-teman. Putarannya. Nah, putarannya pelan. Kita coba rubah. Yang ini tabelnya, kita bisa lihat tabelnya di sini itu ada banyak ya, ada yang sampai 2000. Kita ubah ke yang 2000. Nah, kita lihat di sini. Nah, sudah berubah. Kita pakai yang 2000. Nah, sudah. Kita kecilkan dulu, biar kelihatan sekarangnya. Kita putar. Nah, kelihatan ya teman-teman, suara putarannya lebih tinggi, kecepatan putarannya lebih tinggi. Nah, jadi fungsi dari tuas atau handle putar kecepatan mesin tersebut ya seperti tadi fungsinya. Dan itu bisa diatur sesuai dengan keinginan, sesuai dengan pekerjaan yang kita inginkan. Nah, kemudian lanjut. Kita zoom dulu. Nah, yang di tengah ini yang diantaranya pengatur sebentar kita dulu teman-teman di sini mengganggu sedikit. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian mesin boot yang ada di antara tuas pengatur kecepatan spindle itu, yang kecil dua itu teman-teman, kayak apa itu tombol on off-nya kompor. Nah, kita lihat, kita baca di situ ada standar pitch, ada coarse pitch. Nah, itu adalah ulir halus dan ulir kasar. Kemudian yang di ini adalah tuas pengatur arah gerakan ulir, arah ulir yang kita inginkan. Nah, tergantung kita mau pakai buat ulir kanan apa ulir kiri, tinggal menyesuaikan, teman-teman. Nah, kalau yang di posisi D ini dia netral, jadi nggak ada setting ulir, digunakan untuk pembubutan biasa saja, tidak dalam penggunaan atau pembubutan ulir, teman-teman. Nah, itu netral kalau yang di D. Terus yang di bawah ini, bentar kita lihat tulisannya dulu, teman-teman. Nah, yang ini, yang saya zoom ini adalah pengatur kita mau mengerjakan ulir atau tidaknya. Nah, misal kita mau buat ulir metrik ya, kita tinggal ubah saja dia ke ulir metrik. Nah, itu ada tulisannya metrik, berarti kita mau buat ulir metrik. Kalau yang ini berarti inci. Nah, lihat ya, berarti tinggal menyesuaikan saja kita mau buat metrik atau inci. Kalau yang ini normal, gear standar, jadi tidak ada setting ulir sama sekali. Jadi untuk pekerjaan pembubutan biasa. Nah, untuk yang di sini itu bentar, kita sesuaikan dulu zoomnya. Agak susah teman-teman, soalnya pakai HP ini. Nah, ini teman-teman, yang ini adalah feed selector. Fungsinya itu untuk mengatur kecepatan gerakan otomatis dan pemakanan benda kerja, serta digunakan untuk pengatur kecepatan, pengatur kisar ulir. Nah, kita coba, semisal kita mau setting ulir, kita mau buat ulir ini ya, ulir kiri. Terus yang ini kita mau buat ulirnya itu kan ulir metrik, kita ubah ke metrik. Nah, terus kita mau ngatur, kita lihat di sini. Kita tinggal menyesuaikan
mau buat kisar berapa. Misal yang ini posisinya yang ini nih, garis ini yang ini. Nah, oh bentar, maaf, salah. Kita balik lagi ke saya. Nah, ini yang kecil ini, yang hitam ini, garis hitam ini, itu kan menunjukkan ke kisar 1,5. Nah, kita lihat di tulisan yang di sini. Nah, ini PCH ini 1,5, berarti kisarnya 1,5. Kita ubah lagi. Nah, 1,25 sesuai. Tadi 1, terus lagi 0,87. Nah, gitu teman-teman. Jadi fungsinya dari selektor ini itu mengatur kecepatan feed otomatis dan juga kisar ulir. Nah, kemudian kita lanjut, ada yang belum yang kurang teman-teman, yaitu toolpost. Kita zoom dulu teman-teman agar lebih jelas. Nah, toolpost yang ini adalah tempat dudukannya pahat, rumah pahat. Jadi toolpost ini berfungsi sebagai tempat dudukan pahat, di mana untuk menjepit atau memegang pahat dengan mengencangkan baut yang terdapat pada toolpost. Nah, seperti yang terlihat, dia ada baut-bautnya. Nanti itu sudah ada pahatnya teman-teman di situ, yang dijepit di situ. Nah, jadi fungsinya itu teman-teman, digunakan sebagai tempat dudukan pahat, menjepit dan mengunci pahat. Nah, itu teman-teman fungsinya. Yang ini ya, toolpost itu. Kemudian ada cak atau pengunci benda kerja atau cekam ya. Lebih kerennya disebutnya itu cekam. Nah, ini dia itu berfungsi sebagai pencekam benda kerja atau penjepit benda kerja. Nah, jadi benda kerja ditaruh di situ, dipasang di situ dan dikunci agar benda kerja itu bisa berputar. Nah, gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut akan memperagakan atau mempraktekkan fungsi dari bagian mesin bubut yang sudah kita jelaskan tadi. Langsung saja kita akan mempraktekkan untuk melakukan pembubutan benda kerja. Nah, yang pertama kita akan mulai dari eretan memanjang ya teman-teman ya. Eretan memanjang. Nah, seperti yang kita ketahui, jangan lupa eretan memanjang itu fungsi dasarnya adalah menggerakkan atau melakukan gerakan arah memanjang, menjauhi atau mendekati spindle benda kerja. Nah, eretan memanjang ini kalau digunakan untuk melakukan pekerjaan itu biasanya digunakan untuk melakukan pembubutan rata benda kerja. Nah, maksud dari pembubutan benda kerja ini adalah untuk mengurangi besar diameter benda kerja ke diameter yang diinginkan. Nah, seperti itu teman-teman. Langsung saja kita praktekkan untuk melakukan pembubutan benda kerja teman-teman. Kita lihat berikut ini. Yang pertama kita akan melakukan setting pahat yang akan digunakan. Nah, untuk yang ini kita masih menggunakan pahat ulir yaitu teman-teman, kita ganti ke pahat bubut rata. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita akan mempraktekkan ya. Nah, pertama-tama kita nyalakan dulu tombol emergensinya. Sudah nyala teman-teman, sudah ada bunyi-bunyiannya. Yang pertama kita posisikan pahat mendekati benda kerja. Iya teman-teman, jangan lupa eretan lintang itu adalah yang ini. Nah, ini merupakan penggeraknya yang seperti di mobil tadi ya, jangan lupa. Jadi itu yang digerakkan untuk melakukan gerakan arah memanjang
untuk mendekati atau menjauhi spindle benda kerja. Lanjut langsung saja kita perhatikan teman-teman. Yang pertama kita lakukan untuk pemakanan dengan gerakan manual ya teman-teman ya. Langsung saja kita nyalakan mesinnya itu berlawanan arah jarum jam. Seperti yang kita ketahui, kita lihat ujung benda yang sebelah kiri sini sama ini sudah terlihat bahwasanya yang ujung kanan ini lebih kecil diameternya dibandingkan yang sebelah kiri. Nah, karena pada dasarnya fungsi dari eretan melintang ini sendiri itu untuk melakukan pembuatan rata, memanjang, ya, dengan mengurangi besar diameter benda kerja ke diameter yang diinginkan. Nah, berbeda dengan eretan melintang. Nah, eretan melintang nanti itu akan digunakan untuk melakukan pembuatan benda kerja rata muka facing. Nah, tujuannya untuk mengurangi panjang benda kerja. Nah, seperti itu, bukan diameter benda kerja. Nah, lanjut teman-teman. Perhatikan penggerak eretan memanjangnya. Cukup ya teman-teman, kita jauhkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan menggunakan eretan memanjang dengan cara otomatis. Nah, langsung saja teman-teman, kita lihat berikut ini. Cukup teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan memperagakan dari fungsi bagian utama mesin bot, yaitu eretan melintang. Nah, jangan lupa teman-teman, eretan melintang itu yang ini. Nah, ini adalah penggerak eretan lintangnya. Eretan lintang itu berfungsi untuk menggerak atau bergerak maju mundur ke arah melintang, mendekati ataupun menjauhi sumbu daripada senter benda kerja. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk melakukan pembubutan benda kerja dengan eretan melintang berikut ini teman-teman. Yang pertama kita akan melakukan pembubutan facing atau rata muka
menggunakan eretan melintang, karena eretan melintang salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pembubutan rata muka. Nah, di mana pembubutan rata muka ini dilakukan untuk mengurangi panjang diameter benda kerja, berbeda dengan pekerjaan eretan yang menggunakan eretan melintang tadi, di mana eretan melintang tadi itu digunakan untuk mengurangi besar diameter benda kerja, bukan panjang benda kerja ya teman-teman ya, diingat. Nah, lanjut. Kita perhatikan ya teman-teman, yang bergerak adalah ini penggerak eretan lintang. Kita akan coba sekarang untuk melakukan apa teman-teman, gerakan eretan lintang dengan otomatis ya, gerakan otomatis.
teman, sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan praktek atau memperagakan fungsi dari eretan atas. Nah, ingat teman-teman, fungsi dari eretan atas. Bentar, kita ingat dulu. Eretan atas itu adalah yang ini. Nah, ini. Yang di atasnya ada tulpusnya, ini adalah eretan atas. Nah, untuk tuas penggeraknya sendiri itu yang ini, yang kecil. Nah, jadi fungsi dari eretan atas ini adalah untuk melakukan pekerjaan yang bersudut, karena eretan atas ini nantinya melakukan pekerjaan yang benda kerja yang konis atau mengerudut lancip ya teman-teman, sesuai dengan sudut yang diinginkan. Nah, langsung saja kita praktekkan teman-teman. Lihat berikut ini. Yang pertama kita atur dulu sudut kemiringannya. Kita jauhkan dulu. Nah, kita buat aja 15 derajat ya teman-teman. Langsung kita deketin aja ke benda kerjanya. Kita zoom. Nah, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Kita nyalakan mesinnya. Nah, jangan lupa teman-teman, yang digerakkan adalah yang ini. Langsung saja kita coba. Kita tambah dulu sudutnya. Kita buat dulu. Jadi fungsi dari
erekan atas ini adalah digunakan untuk melakukan pembusutan benda kerja bersudut karena membentuk konis. Artinya ada dua diameter yang berbeda. Nah, itu pun ada kemiringannya secara langsung. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke sebelum itu kita ganti dulu benda kerjanya teman-teman. Kita ganti dulu benda kerjanya ke benda kerja yang masih utuh. Kita akan melakukan pembubutan ulir ya teman-teman ya, bubut ulir. Nah, yang pertama kita setting dulu bahannya, kita pakai yang bahan ulir. Kita kembalikan dulu ini ke 0. Nah, udah. Kita setting dulu ini posisi awal. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah setting kuas gender ulir sesuai dengan keinginan kita, mulai dari kisar dan juga arah ulir yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan buat ulir kiri ya teman, ulir kanan ya teman-teman. Kita atur ujungnya ke sana. Terus untuk kecepatan putaran sendirinya kita buat pelan aja teman-teman, karena batu ulir itu biasanya kalau kita terjun ke lapangan langsung itu rawan patah ya, rawan pecah. Jadi kita buat putaran yang rendah aja. Nah, kita buat ke 160 aja. Nah, udah. Setelah itu kita atur di sini. Kita kan akan buat misalkan kita mau buat ulir metris. Nah, kita ubah sini ke ulir metris teman-teman ya. Nah, ini ulir metris. Nah, setelah itu kita atur untuk kisar ulirnya teman-teman. Nah, kisar ulir. Nah, kita lihat. Kita pakai 1,5. Lihat sini keterangan PCH ini, yang di sini yang hijau itu ada 1,5, 1,25, 1 dan 0,8 gitu. Kita pakai yang 1,5. Nah, udah. Langsung saja teman-teman kita lakukan pembusutan ulir. Nah, jangan lupa kita tekan tombol otomatisnya ini ya teman-teman ya. Langsung saja teman-teman kita lihat berikut ini. Saya nyalakan langsung. Nah, terlihat ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai pembusutan ulir itu, poros transporter itu harus berputar ya teman-teman. Ingat, poros transporter yang ini itu harus berputar. Karena apa? Fungsinya itu untuk melakukan pembuatan ulir ya. Kita lihat dia masih berputar. Nah, kalau berputar kan oke. Nah, sudah terlihat teman-teman. Kita lihat sudah membentuk ulir. Nah, kita undur. Nah, sekarang mengembalikannya ke arah
kembali menjauhi benda kerja itu mudah sekali. Kita tinggal putar mesinnya itu ke arah jarum jam. Ketika melakukan hembusan ini yang bergerak itu eretan memanjang. Nah, dia bergerak otomatis dibawa oleh poros transportir. Nah, mungkin cukup videonya, video pembelajaran kali ini. Nah, semoga bermanfaat dan juga lebih membuat pemahaman kalian itu lebih lebih dapat daripada hanya melihat gambar dan penjelasan yang diberikan saja. Nah, dengan adanya LED simulator ini harapannya itu lebih bisa memahami ketika nanti disuruh melakukan praktek itu kalian sudah benar-benar bisa, karena sudah pernah melihat seperti apa sih fungsi eretan atasnya itu, pergerakannya seperti apa. Nah, dibandingkan dengan melihat gambar dan penjelasan saja, ini lebih bagus dan lebih dapat memudahkan kalian memahaminya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.